Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Alia dari kelas 12 OTKP. Saya ingin menceritakan kisah cermin ajaib dari Sulawesi Tengah. Di sebuah kerajaan, ada seorang raja yang sudah lanjut usia. Dia merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Lalu dia memanggil ketiga putranya untuk menghadap. Anak-anakku, aku merasa tidak sanggup lagi untuk mengendalikan kerajaan ini. Sekarang sudah saatnya salah satu dari kalian menggantikan aku. Besok kalian akan aku uji menggunakan cermin ajaib untuk menentukan siapa di antara kalian yang layak menjadi raja. Mereka setuju usul dari sang ayah. Mereka lalu mencari tahu tentang cermin ajaib itu. Menurut pengawal kerajaan yang sudah tua, cermin tersebut merupakan cermin yang sudah menjadi turun-temurun dan selalu digunakan untuk memilih calon-calon raja berikutnya. Cermin berbentuk hati tersebut akan menampakkan sifat asli seseorang. Salah satu dari seorang ketiganya bertanya, apakah cermin tersebut bisa dapat diakali, Paman? Pengawal tersebut menggeleng-gelengkan dan mengatakan tidak tahu, tetapi katanya mungkin dapat dimantrai. Keesokan harinya, mereka pergi menemui raja dan dengan muka berseri-seri. Mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi cermin ajaib tersebut. Selain mempersiapkan mantra, mereka juga telah berdandan sebaik mungkin. Penghuni kerajaan kagum melihat ketampanan ketiga putra raja tersebut. Raja lalu bertanya kepada ketiga anaknya, apakah kalian semua telah siap? Lalu ketiga putra raja menjawab, sudah ayahanda. Baiklah, kata sang ayah, bawa ke sini cermin ajaib itu. Kepada pengawal, seorang pengawal membawa cermin berbentuk hati dan meletakkannya di samping sang raja. Mereka diminta maju satu persatu untuk bercermin beberapa saat. Betapa kagetnya putra raja melihat wajah mereka di dalam cermin. Putra pertama mereka melihat ada tanduk di kepalanya. Putra kedua memiliki taring panjang dan putra ketiga melihat matanya. Wajah mereka yang tampan sangat menakutkan di dalam cermin. Raja berkata, semua anak-anakku tidak akan layak untuk menggantikan aku. Kupintakan kepada pengawal untuk mengumumkan kepada rakyat tentang sayembara ini. Siapapun yang terlihat sempurna di dalam cermin, maka ia akan menggantikan aku. Setelah berbulan-bulan kemudian, sang raja masih sabar menunggu. Tiba-tiba datang seorang pemuda buruk rupa dan bersama ibunya ke istana. Berkali-kali pemuda dan ibunya tersebut diusir oleh pengawal istana karena rupanya seperti gelandangan. Namun mereka tetap keras kepala untuk mengikuti sayembara tersebut. Biarkanlah pemuda itu masuk untuk mengikuti sayembara, kata sang raja kepada pengawal yang mengusirnya. Lalu si pemuda buruk rupa itu berdiri menghadap cermin ajaib. Ketiga putra raja dan ibunya melihat dengan pandangan mengejek. Namun semua mata kemudian terbelalak melihat pantulan yang ada di dalam cermin tersebut. Wajah si pemuda buruk rupa tersebut berubah di dalam cermin dengan wajah yang tampan dan rupawan. Wajahnya bersinar cemerlang, tidak satupun keburukan yang terlihat di dalam cermin ajaib. Raja sangat senang melihat kenyataan itu. Lalu sang raja berkata, pemuda itu yang akan menggantikan aku dan naik tahta. Tiba-tiba, ibu pemuda itu bersimpuh di kaki sang raja dan berkata, Kanda, apakah engkau telah melupakan kami? Aku permaisurimu yang telah terbuang karena fitnah dan selir kerajaan bertahun-tahun. Aku hidup di hutan bersama putramu ini. Sekarang aku ingin menunjukkan bahwa hati anakku bersih melalui cermin ajaib ini. Sang raja sangat terkejut. Jadi pelarianmu tentang meninggalkan istana itu fitnah, dan ini putraku. Saling berpandangan, mereka tampak ketakutan. Pengawal, tangkap Ibu Sherly dan bawa ke penjara di bawah tanah. Namun sebelum pengawal menangkapnya, pemuda buruk rupa itu yang sejak tadi diam saat itu angkat bicara. Suaranya sangat lembut dan berwibawa. Ayanda, semua kejadian itu telah berlalu. Aku dan ibunda telah memaafkan Ibu Sherly. Biarkan Ibu Sherly bebas dan mulai sekarang mari kita bangun kerajaan dengan hati yang bersih. Raja sangat tertegun mendengar ucapan pemuda buruk rupa yang ternyata adalah putra mahkota. Cermin ajaib tidak pernah salah memilih. Pesan moral yang dapat diambil dalam cerita tersebut,
Janganlah dendam kepada orang yang jahat sama kita, lebih baik memaafkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.